Selamat datang di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah keris yang dia masuk ke dalam salah satu dapur dari keris berluk 5. Oke, seperti ini untuk sandangannya. Dia menggunakan sandangan style Yogyakarta, jadi lebih tepatnya Gayaman Yogyakarta. Bahan kayu timoho, cukup bagus peletnya. Oke, tebal. Ya, untuk kita mulai dari deder terlebih dahulu. Untuk deder, secara detail dia pengerjaannya cukup rapi, lalu menggunakan bahan kayu kemuning bang. Cukitannya presisi, rapi, namun masih kurang dalam untuk pengerjaannya. Walaupun dia presisi dan rapi, tapi sebenarnya masih bisa didalamkan lagi untuk cukitannya supaya semakin muncul kesan tegasnya. Seperti itu. Yang dilengkapi dengan mendak parijoto. Dia modelnya model parijoto. Untuk bahannya dia sepertinya bahan tembaga dengan permata intan. Jadi bahan tembaga yang disepuh emas. Oke. Lalu kita lihat untuk bagian warangkanya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa warangkanya terbuat dari kayu timoho dengan model Gayaman Yogyakarta yang dilengkapi dengan pendok makoro. Pendok makoro ini motifnya ya. Untuk modelnya dia bunton selorok, bahannya kuningan. Pendok selorok, bahan kuningan. Bagus ini untuk cukitannya. Sepertinya ini lawasan. Sepertinya ini pendok-pendok lawasan. Seperti itu untuk sandangannya. Kita akan masuk dan kita akan lihat dengan seksama seperti apa isi dari warangka ini. Seperti ini untuk tampilan dari kerisnya. Seperti yang saudara bisa lihat bahwa keris ini memiliki luk berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Keris luk berjumlah 5 dengan rincian 3 lalis.
ya, dikelalis, gandek lugas, polos, lalu pejetan, serta ada sogokan jangkep depan belakang, serawean, greneng. Oke, dengan rincian tersebut, keris ini masuk ke dalam dapur dolok. Jadi keris ini masuk ke dalam dapur dolok dengan look 5, lengkap untuk bagian sosorannya. Dia 3 lalis, pejetan ya. Pejetannya cukup lebar, karena pejetan lebar bisa menjadi salah satu acuan kita menentukan tangguh. Masuk ke dalam tangguh apa keris ini. Lalu cara kita melihat gandek juga bisa menjadi salah satu acuan untuk kita menentukan tangguh di luar daripada material. Jadi secara wujud dan bentuknya kita sudah bisa melihat atau bisa paling tidak kita memiliki sebuah spekulasi untuk mengkategorikan keris ini masuk ke dalam tangguh apa. Jadi tidak hanya melulu tentang material, tapi rincian itu juga bisa menjadi salah satu faktor kita menentukan tangguh. Oke, bisa dilihat untuk gandeknya, dia cukup tinggi. Gandek cukup tinggi, pejetan lebar, sogokannya tidak terlalu dalam namun cukup tegas. Nah itu pejetannya. Biasanya kalau pejetan, sogokan. Kalau sogokan-sogokan di era Cirebon, dia tidak cukup tegas garapnya. Jadi bisa menjadi salah satu acuan di saat kita menangguh sebuah keris. Dan yang tidak bisa disangka lagi adalah gonjo, dimana keris ini memiliki gonjo wulung. Jadi gonjo yang memang dia hitam seperti ini, walaupun kerisnya terdapat pamor. Pamornya cukup tebal ya, cukup nandes bisa dibilang, namun gonjonya hitam. Nah itu disebut dengan gonjo wulung. Untuk penjelasan gonjo wulung sendiri sudah saya pernah singgung beberapa kali di video Bloko Suto. Tetapi jika panjenengan ingin tahu lebih lengkapnya tentang apa itu gonjo wulung, bisa panjenengan cari di Google. Sudah banyak literatur yang membahas tentang gonjo wulung. Seperti itu. Di luar daripada model gandek, pejetan, sogokan, tentu penangguhan keris juga bisa dilihat daripada greneng yang terdapat pada kerisnya. Seperti itu. Greneng dan juga bentuk look. Apakah looknya ngerengkol, ngembo, atau sarpong langi, segala macam. Banyak panjenengan bisa menjadikan bentuk atau garap dari sebuah keris itu untuk mencari tangguhnya. Baru kita comparekan dengan material. Seperti itu. Itu sih kalau cara saya menangguh seperti itu. Jadi harus tahu dulu garap ini khas mana. Kalau gandek boto rubuh itu khas mana. Terus kalau banyak lah, looknya males, looknya ngerengkol, segala macem. Terus model gonjonya dia nyelendah atau tidak. Banyak sekali faktor untuk bisa kita menjadikan acuan di saat kita hendak menangguh sebuah keris. Begitu. Untuk dapur sudah jelas tadi, dapur dolok dan dilengkapi dengan pamor yang bisa dibilang ini sebenarnya pamornya cukup tebal, namun ada beberapa pamor yang tipis, itu biasanya disebut dengan sanak. Nah ini karena warangannya kurang pas, jadi terlihat kurang rapi lah, kurang enak dilihat. Kalau kita menyebutnya dengan seperti ini, cebleh. Jadi seperti masih kurang klik, masih kurang pas lah untuk dimasukkan ke dalam keris dengan material seperti ini. Karena ini pilihannya hanya 2, mau dikasih warangan tua yang berarti akan menjadi hitam legam,
pamor-pamor yang tipis-tipis seperti ini akan samar, akan tertutup dengan pamor. Jadi yang muncul hanya pamor yang tebal-tebal. Itu jika kita mewarangi keris ini dengan warangan tua. Tapi jika kita mewarangi keris ini dengan warangan muda, maka ya akan semakin terlihat jelas nih sanak-sanaknya, pamor-pamor yang tipis, pamor-pamor yang dia sedikit pudar, agak-agak pudar. Begitu. Itu kalau kita menggunakan warangan muda. Oke. Itu untuk pamornya tadi dia masuk ke dalam, ini saya masukkan ke dalam kulit semongko saja karena malah susah nanti kalau saya masukkan ke pamor yang lain. Jadi secara bentuk, secara proporsi pamornya masuk ke dalam pamor kulit semongko. Begitu. Untuk tangguhnya, tadi kita sudah bahas beberapa model dari ricikan. Model dari ricikan di mana berdasarkan analisa yang tadi yang kita pakai, gonjo wulung, gandiknya agak tinggi, pejetan lebar, lalu sogokannya seperti itu. Nah, ini masuk ke dalam tangguh Mataram Sultan Agung. Seperti itu. Jadi sudah kita bahas sandangan, sudah kita bahas tentang kerisnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi pengukuran dimensi dan serta akan kita bongkar juga untuk dadernya, akan kita lepas, kita juga ukur serta kita akan lihat kondisi dari dadernya. Oke, ini saya bongkar terlebih dahulu untuk dadernya. Setelah itu kita akan coba ukur. Oke, untuk kondisi besi seperti ini, full pamor, ukuran masih normal, keasliannya juga pasti asli. Oke, masih orisinil ya. Ya, dan keris ini memiliki besi dengan panjang di 6,6 cm. Begitu. Lalu ini akan saya rapikan terlebih dahulu. Setelah saya rapikan, nanti kita masuk ke pengukuran panjang bilah serta panjang gonjo. Oke, sudah selesai saya rapikan. Untuk panjang bilah, keris ini berada di 34 cm. 34 cm dengan panjang gonjo di 8,5 cm. Begitu untuk dimensi yang dimiliki oleh keris ini, panjang bilah, panjang gonjo serta besi, panjang besinya. Dan kita sudah melihat kondisi daripada besi yang dimiliki oleh keris ini. Dia masih utuh, masih orisinil. Lalu selanjutnya kita akan coba lihat di saat keris ini kita beri minyak. Seharusnya bisa terlihat jelas nanti di mana perbedaan antara keris dalam kondisi kering dengan keris dalam kondisi basah. Oke. Ini sudah selesai saya beri minyak, bisa disaksikan pamornya menjadi lebih menyala, dan pamor yang dia samar-samar atau yang dia pudar ini bukan berarti dia ngelotok ya atau mengelupas ya, tapi memang keris itu pasti ada pamor yang dia muncul sekali dan ada yang memang dia pamornya tipis yang biasanya disebut dengan sanak. Nah, ini sanaknya juga masih terlihat, tetapi menjadi lebih terlihat gradasi antara abu-abu dengan hitamnya. Kalau yang tadi kondisi kering hanya terlihat abu-abu saja kan. Bisa kita olesi dengan minyak menjadi terlihat jelas pemisah atau pembeda antara pamor dengan material besinya. Seperti itu.
Oke. Ini untuk sebaliknya. Seperti itu untuk pembahasan pada video kali ini. Ini jarang kita membahas keris dolok. Sepertinya baru 2 kali ini kelihatannya. Nah, bagi panjenengan yang berminat dengan keris ini, bisa hubungi saya di nomor WhatsApp yang sudah tertera di kolom deskripsi, atau bisa kunjungi sosial media kami, bisa DM di sana. Tentunya kami juga menyediakan beberapa pilihan tosanaji yang mungkin bisa berjodoh dengan panjenengan. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga sudah support channel ini. Semoga channel ini terus berkembang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan akhir kata, salam rahayu, rahayu, rahayu.